Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Kita belajar secara daring, yakni kita belajar di rumahnya masing-masing, dan kita akan mempelajari terkait dengan fikih anak-anak. Coba kalian lihat bahwa kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari terkait pembelajaran fikih, ya, seperti itu. Mungkin yang Bapak akan bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait dengan sujud sahwi. Sujud sahwi. Kita harus ketahui bahwa yang namanya sujud sahwi ini adalah sebuah rangkaian ketika kita melaksanakan sholat, dan ketika pelaksanaan sholat kita tidak sempurna sesuai dengan aturan ketentuan yang dicantumkan di dalam ilmu fikih ataupun aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam proses pelaksanaan sholat, maka ada rangkaian sunat yakni melakukan sujud sahwi. Sajadah yang duduk sujud ini berarti maksudnya sujud itu pelaksanaan kita, kepala kita disimpan di atas tempat sholat dan pantat kita berada di atas begitu. Jadi posisinya membungkuk, kepala di bawah dan pantat di atas. Ini adalah sujud. Sahwi ini berasal dari kata lupa atau lupa itu tidak ingat itu poho itu hilaf itu ya lupa ini. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, lalu kita lupa ketika pelaksanaan sholat tersebut tidak melakukan suatu hal yang disunahkan, seharusnya kita laksanakan, akan tetapi kita tidak melaksanakannya, maka secara otomatis kita disunatkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini apa? Sujud sahwi ini adalah sujud ketika kita lupa akan sunat yang telah ditetapkan. Apa saja di antaranya sunat ketika melakukan sujud sahwi? Contoh, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dinyatakan bahwa yang dinamakan dengan kunut begitu ya. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, lalu kita tidak membaca kunut. Pembacaannya itu Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Nah, diharuskan kita membaca itu hukumnya sunnah, disunatkan, akan tetapi kita tidak membacanya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Maka kewajiban kita adalah sujud sahwi. Sujud dikarenakan lupa akan melaksanakan kunut. Begitu. Jadi ketika kita pelaksanaan kunut nih, kita sedang kunut. Nah, ketika sedang kunut, maka itu tidak ada kewajiban untuk melakukan sujud sahwi. Contoh, ketika kita sedang ruku, tadi lagi melaksanakan sholat subuh nih, sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Lalu tangan kita tidak mengangkatkan ke atas dan tidak membacakan doa kunut, malah langsung melaksanakan sujud. Maka itu disunatkan kita melaksanakan sujud. Bisa dipahami? Ya, mungkin diantaranya itu. Pelaksanaan sujud ini dikarenakan lupa akan sunnah. Pertama kunut. Yang kedua, ketika kita lupa
pelaksanaan tasyahud awal, ketika lagi duduk nih, ketika kita harusnya tasyahud awal ataupun tahiyat awal, kita lagi ruku, kita lagi sujud, kita lagi sujud. Nah, hati itu berbisik, ini baru satu, belum dua. Nah, merasakan bahwa baru satu begitu. Setelah itu kita tidak duduk dari tahiyat awal ataupun tasyahud awal, tapi langsung naik lagi ke atas untuk melaksanakan membacakan ayat surah Al-Fatihah. Maka setelah kita membacakan surah Al-Fatihah, lalu kita mengingat bahwa tadi lupa, saya tidak melaksanakan tahiyat awal. Sebenarnya tadi rakaat kedua, tapi saya menganggap rakaat ke-1. Saya juga sudah paham tadi itu rakaat kedua, tapi saya tidak membacakan tasyahud awal. Maka kewajiban kita yakni melaksanakan sujud syahwi ketika lupa itu. Ataupun ketika kita melaksanakan sholat duhur, ketika rakaat keempat kita itu bingung, ini tuh 3 atau 4. Akan tetapi realita yang ada itu rakaat yang keempat. Maka kita naik lagi ke atas, laksanakan 1 rakaat lagi, laksanaan sholat. Setelah melaksanakan rakaat sholat, nah, ketika sebelum salam kita melakukan sujud. Kapan waktunya pelaksanaan sujud sahwi ini? Pelaksanaan sujud sahwi ini yakni ketika kita sebelum salam dan ketika kita melaksanakan tahiyat tasyahud akhir. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan sujud sahwi ataupun itu disunahkan yang melaksanakan sujud. Adapun untuk pembacaan sujud sahwi ini adalah subhana man la yanamu wa la yasud. Subhana man la yanamu wa la yasud. Maka disunatkan melaksanakan sujud sahwi, gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat lalu kita lupa akan kewajiban kita ataupun lupa akan sunnah yang harus kita lakukan, maka sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi. Mungkin itu pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan praktek di tempat mushola untuk bagaimana proses pelaksanaan sujud sahwi tersendiri. Mungkin itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Kita belajar secara daring, yakni kita belajar di rumahnya masing-masing, dan kita akan mempelajari terkait dengan fikih anak-anak. Coba kalian lihat bahwa kita pada kesempatan kali ini akan mempelajari terkait pembelajaran fikih, ya, seperti itu. Mungkin yang Bapak akan bahas pada kesempatan kali ini adalah
Kita harus ketahui bahwa yang namanya sujud sahwi ini adalah sebuah rangkaian ketika kita melaksanakan sholat, dan ketika pelaksanaan sholat kita tidak sempurna sesuai dengan aturan ketentuan yang dicantumkan di dalam ilmu fikih ataupun aturan-aturan yang telah ditetapkan di dalam proses pelaksanaan sholat, maka ada rangkaian sunat yakni melakukan sujud sahwi. Sajadah yang duduk sujud ini berarti maksudnya sujud itu pelaksanaan kita, kepala kita disimpan di atas tempat sholat dan pantat kita berada di atas begitu. Jadi posisinya membungkuk, kepala di bawah dan pantat di atas. Ini adalah sujud. Sahwi ini berasal dari kata lupa atau lupa itu tidak ingat itu poho itu hilaf itu ya lupa ini. Ketika kita sedang melaksanakan sholat, lalu kita lupa ketika pelaksanaan sholat tersebut tidak melakukan suatu hal yang disunahkan, seharusnya kita laksanakan, akan tetapi kita tidak melaksanakannya, maka secara otomatis kita disunahkan melakukan sujud sahwi. Sujud sahwi ini apa? Sujud sahwi ini adalah sujud ketika kita lupa akan sunat yang telah ditetapkan. Apa saja di antaranya sunat ketika melakukan sujud sahwi? Contoh, di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i dinyatakan bahwa yang dinamakan dengan kunut begitu ya. Ketika kita melaksanakan sholat subuh, lalu kita tidak membaca kunut, pembacaannya itu Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Nah, diharuskan kita membaca itu hukumnya sunnah, disunahkan, akan tetapi kita tidak membacanya. Lantas apa yang harus kita lakukan? Maka kewajiban kita adalah sujud sahwi. Sujud dikarenakan lupa akan melaksanakan kunut. Gitu. Jadi ketika kita pelaksanaan kunut nih, kita sedang kunut. Nah, ketika sedang kunut, maka itu tidak ada kewajiban untuk melakukan sujud sahwi. Contoh, ketika kita sedang ruku, tadi lagi melaksanakan sholat subuh nih, sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Lalu tangan kita tidak mengangkatkan ke atas dan tidak membacakan doa kunut, malah langsung melaksanakan sujud. Maka itu disunahkan kita melaksanakan sujud. Bisa dipahami? Ya, mungkin diantaranya itu. Pelaksanaan sujud ini dikarenakan lupa akan sunnah. Pertama kunut. Yang kedua, ketika kita lupa membaca ataupun duduk di tasyahud awal. Nah, ini juga sama. Tasyahud awal. Ketika kita lupa akan melaksanakan tasyahudil awal, maka ada sunat kita melaksanakan sujud sahwi. Karena kita lupa akan pelaksanaan tasyahud awal. Ketika lagi duduk nih, ketika kita harusnya tasyahud awal ataupun tahiyat awal, kita lagi ruku, kita lagi sujud, kita lagi sujud. Nah, hati itu berbisik, ini baru satu, belum dua. Nah, merasakan bahwa baru satu begitu.
Setelah itu kita tidak duduk dari tahiyat awal ataupun tasyahud awal, tapi langsung naik lagi ke atas untuk melaksanakan membacakan ayat surah Al-Fatihah. Maka setelah kita membacakan surah Al-Fatihah, lalu kita mengingat bahwa tadi lupa saya tidak melaksanakan tahiyat awal. Sebenarnya tadi rakaat kedua, tapi saya menganggap rakaat ke-1. Saya juga sudah paham tadi itu rakaat kedua, tapi saya tidak membacakan tasyahud awal. Maka kewajiban kita yakni melaksanakan sujud syahwi. Ketika lupa itu. Ataupun ketika kita melaksanakan sholat duhur, melaksanakan sholat duhur, ketika rakaat keempat, kita itu bingung, ini tuh 3 atau 4, 3 atau 4. Akan tetapi realita yang ada itu rakaat yang keempat, Maka kita naik lagi ke atas, laksanakan 1 rakaat lagi, laksanakan sholat. Setelah melaksanakan rakaat sholat, nah, ketika sebelum salam kita melakukan sujud. Kapan waktunya pelaksanaan sujud sahwi ini? Pelaksanaan sujud sahwi ini yakni ketika kita sebelum salam dan ketika kita melaksanakan tahiyat tasyahud akhir. Maka kewajiban kita adalah melaksanakan sujud sahwi ataupun itu disunahkan yang melaksanakan sujud sahwi. Adapun untuk pembacaan sujud sahwi ini adalah subhana man la yanamu wa la yasur. Subhana man la yanamu wa la yasur. Maka disunatkan melaksanakan sujud sahwi, gitu ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat lalu kita lupa akan kewajiban kita ataupun lupa akan sunnah yang harus kita lakukan, maka sunnah untuk melaksanakan sujud sahwi. Mungkin itu pada kesempatan kali ini. Nanti kita akan praktek di tempat mushola untuk bagaimana proses pelaksanaan sujud sahwi tersendiri. Mungkin itu saja untuk materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum